Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Rohmania, NPM 077 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan materi geologi dasar. Ada 5 materi geologi dasar. Yang pertama, tektonik lempeng. Yang kedua, geologi struktur. Yang ketiga, jenis dan fungsi alat. Yang keempat, stratigrafi. Dan yang kelima, peta. 1. Tektonik lempeng. Tektonik lempeng adalah teori geologi yang menyatakan litosfer bumi terbagi menjadi lempeng-lempeng kaku yang bergerak perlahan di atas mantel atmosfer. Teori ini menjelaskan pergerakan lempeng sejak 3,4 miliar tahun lalu. Dengan kecepatan beberapa sentimeter per tahun, didorong arus konveksi mantel, lempeng mencakup kerak, benua, dan samudra. Dengan ketebalan rata-rata 75-125 km. Penyebab dan pergerakan utama. Pergerakan disebabkan runtuhan gravitasi lempeng samudra yang padat ke mantel panas, serta dorongan dari punggung tengah samudra. Interaksi antar lempeng menghasilkan batas divergen, konvergen, dan transform. Dampak utamanya fenomena seperti gempa bumi, gunung api, pegunungan, dan palung samudra timbul dari gesekan lempeng, seperti cincin api Pasifik di Indonesia, tabrakan lempeng Indo-Australia, dan Eurasia menyebabkan aktivitas tektonik tinggi. 2. Geologi struktur. Geologi struktur adalah cabang geologi yang mempelajari deformasi batuan akibat gaya tektonik menghasilkan fitur seperti lipatan, sesar, dan celah. Geologi struktur menganalisis bentuk, orientasi, dan hubungan spesial antar struktur batuan untuk memahami sejarah, deformasi, dan kondisi tektonik suatu wilayah. Studi ini penting untuk identifikasi zona rawan gempa dan eksplorasi sumber daya alam. Jenis struktur utama. Jenis struktur utama lipatan, deformasi plastis seperti antiklin, cembung ke atas, dan siklin, cekung ke atas, terbentuk dari tekanan kompresi. Sesar, patahan rapuh dengan pergerakan termasuk sesar normal, ekstensional, reversi atau truth, kompresi, dan strict, slip, geser horizontal. Join atau celah. Fraktur tanpa pergeseran signifikan, sering mempengaruhi permeabilitas batuan. 3. Fungsi alat geologi. Palu geologi. Palu geologi digunakan untuk memecah batuan agar memperlihatkan permukaan segar, mengidentifikasi tekstur, mineral, dan struktur internal batuan. GPS. GPS menentukan koordinat lokasi tepat, latitude, longitude, dan elevasi. Di lapangan mendukung pemetaan geologi akurat dan pelacakan route survey. Kompas geologi. Kompas geologi seperti Bruton mengukur arah strike dan dip, kemiringan lapisan batuan, serta orientasi foliasi atau rekahan struktural. Papan LJK. Papan LJK menyediakan permukaan datar dan tahan air untuk menulis hasil pengukuran seperti strike, dip, koordinat GPS, serta deskripsi batuan di lokasi yang sulit. 4. Stratigrafi. Stratigrafi merupakan cabang ilmu geologi yang mempelajari perlapisan batuan, hubungan antar lapisan, serta sejarah pembentukan untuk memahami kronologi dan evolusi bumi. Cabang stratigrafi. Litostratigrafi mengklasifikasikan berdasarkan litologi batuan. Biostratigrafi menggunakan fosil indeks, sementara kronostratigrafi menentukan umur absol, isotop, atau magnetostratigrafi. Sekuenstratigrafi menganalisis siklus laut relatif untuk memprediksi reservoir minyak. Prinsip dasar stratigrafi. 1. Prinsip superposisi menyatakan lapisan atas lebih mudah daripada lapisan bawah. 2. Prinsip horizontalitas asli menjelaskan lapisan terendap secara horizontal awalnya.
3. Prinsip kontinuitas dan hubungan potong-memotong membantu korelasi lapisan antar daerah, serta urutan deformasi. 5. Peta. Peta geologi merupakan representasi visual data geologi suatu wilayah yang menunjukkan sebaran batuan, umur, struktur, serta potensi sumber daya mineral dan energi. Fungsi utama. Peta geologi berperan dalam eksplorasi mineral, perencanaan tambang, mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur dengan mengidentifikasi risiko patahan atau longsor. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.